Y lo más importante, lo más estratégico, como hemos dicho desde el primer minuto, es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida. Es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, a quienes los abrazo, les agradezco, Protección Civil, bomberos, médicos, voluntarios de la Cruz Roja, los abrazamos, les agradecemos por la labor incansable. Han llegado de todo el país a ayudar en la búsqueda de esos venezolanos, de esas venezolanas que aún están con vida. Y nosotros tenemos fe y esperanza de que los vamos a rescatar. El Consejo de Vicepresidentes en pleno está acá, ministros del área de servicios, del área social, han estado durante todo el día en trabajo focalizado en cada una de las necesidades para seguir adelante en la recuperación del servicio eléctrico. El día de hoy ya se alcanzó una recuperación del 60%, ya para mañana deberíamos avanzar mucho más cuando podamos recuperar la torre eléctrica que cayó en la montaña de La Guaira. En el ámbito del agua hemos hecho también saturación en distribución de agua, de alimentos, que no haya necesidad que no estemos atendiendo, por más dolorosa que sea. También quería informar que en las próximas horas estará llegando más países y entre este momento y la hora de mañana prácticamente 10 países más se sumarán a estas labores de rescate. Estamos haciendo un trabajo coordinado entre equipos de rescate nacional y equipos de rescate internacional, sin descanso, en estas primeras 72 horas que son vitales para salvar vidas. Allí también queremos poner a disposición el número 0800 Rescate, además de la plataforma tecnológica VENAP, por si hay un familiar desaparecido, un amigo. Hemos restringido el acceso al estado La Guaira, un estado que está militarizado para garantizar la seguridad. Más de 14.000 funcionarios, tanto militares como policiales, están en el estado y harán además, y están haciendo además, patrullaje permanente a lo largo y ancho del estado La Guaira. Patrullaje permanente para garantía de la tranquilidad que se necesita para las labores, para los trabajos que se adelantan tanto en el rescate como en la recuperación del estado. Esto nos va a permitir también tomar medidas de prevención. Nosotros vamos a seguir trabajando en estas horas tan importantes y agradecemos que la restricción de acceso a este estado se mantenga para que se permitan las labores y no se perturbe ningún tipo de trabajo que haga nuestro personal de salud, nuestro personal de seguridad y los rescatistas. Es el sentido y seguiremos llegando adelante cualquier otro requerimiento. Ya hay centros de acopio y voluntarios por todo el país. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang revisi harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation yang digunakan oleh pembangkit listrik PLN. Wacana tersebut muncul seiring meningkatnya biaya operasional penambangan batu bara yang saat ini mencapai sekitar 8 hingga 12% sehingga dinilai semakin membebani pelaku usaha tambang. Bahlil menyebut bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan perusahaan tambang sebagai pemasok. Ia menegaskan bahwa pengusaha tidak seharusnya dipaksa menjual batu bara dengan harga yang terlalu rendah hingga berpotensi menimbulkan kerugian. Saat ini Kementerian SDM masih menghitung berbagai dampak yang mungkin timbul jika harga batu bara DMO direvisi. Perhitungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan PLN, namun tetap memberikan ruang usaha yang sehat bagi perusahaan tambang.
Nah ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya nggak ada masalah, bro. Pak, masih akan ada pemadaman Pak? Insya Allah nggak ya. Udah mulai masalahnya nggak Pak? Harga DM kan 70 loh. Akan ada revisi nggak Pak masalahnya untuk pemahaman? Karena kan Bapak waktu di DPR ada sebut itu. Oh iya, untuk medium ini kan SR-nya sudah dari 8 sampai 12%. Kos produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan. Bahlil menambahkan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan pasokan batu bara bagi PLN. Tim yang melibatkan PLN, Inspektorat Jenderal Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dibentuk guna mengatasi kendala pasokan batu bara kalori sedang. Selain itu, tim akan memastikan distribusi berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran hingga ke pembangkit listrik. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, PT Timah Tbk atau TINS mengalokasikan belanja modal atau CAPEX sekitar 450 miliar rupiah pada 2026 untuk mendukung pengembangan usaha dan penguatan operasional. Investasi ini menunjukkan komitmen perseroan dalam menjaga keberlanjutan bisnis di tengah meningkatnya kebutuhan timah global untuk industri elektronik, energi terbarukan, dan pusat data modern. PT Timah telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk mengalokasikan belanja modal sekitar 450 miliar rupiah pada 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan bisnis inti perseroan, terutama pada kegiatan produksi dan pengembangan cadangan timah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan operasi pertambangan. Salah satu fokus utama investasi adalah peningkatan aktivitas eksplorasi untuk menemukan sumber daya baru. Perseroan akan memperkuat eksplorasi aluvial dalam cadangan dan primer seiring menipisnya cadangan aluvial yang selama ini menjadi sumber produksi utama. Keberhasilan menambah cadangan akan menjadi faktor penting bagi kelangsungan bisnis perseroan di masa depan. Permintaan timah global terus meningkat seiring pertumbuhan industri elektronik, panel surya, kendaraan listrik, dan infrastruktur digital. Logam ini menjadi material penting untuk proses penyolderan komponen elektronik dan berbagai aplikasi teknologi modern. Kondisi ini menjadikan timah sebagai salah satu komoditas strategis dalam transisi teknologi global. Selain meningkatkan produksi hulu, perseroan juga terus mendorong pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk timah nasional. Strategi ini memungkinkan perusahaan tidak hanya bergantung pada penjualan bahan baku, tetapi juga mengembangkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Hilirisasi dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing industri pertambangan Indonesia. Alokasi belanja modal ini menunjukkan bahwa industri pertambangan tidak hanya bergantung pada harga komoditas, tetapi juga kemampuan menjaga cadangan dan meningkatkan efisiensi operasi. Bagi perseroan, investasi pada eksplorasi, produksi, dan hilirisasi akan menjadi fondasi penting untuk menangkap peluang dari meningkatnya permintaan timah dunia di era digital dan energi bersih. Berbagai sumber IDX Channel.